Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan kami di sini. Dengan saya Ina dan dengan Uya. Jadi ini adalah sohib saya, Mabro, adik ya. Adik. Jadi adik sekarang. Jadi adik sekarang. Aku masih karena banyak banget barang-barang Auya yang ada di rumah aku ya. Masih kecil-kecil ya, teman-teman yang sudah ngikutin konten aku dan live aku juga pasti tahu banyak banget barang-barang Auya yang ada di aku. Kenapa aku suka? Karena memang karakternya masih kecil pun sudah terlihat bagus gitu. Nah, aku mau update lagi nih karena kan ada yang baru dari Auya. Ada silangan terbaru dari Auya. Jadi sekalian kita perkenalkan. Udah mulai dirilis ya? Sudah mulai dirilis dan pertama kali dirilis di keluarga LS dan sudah ada beberapa yang laku ya, sudah ada beberapa yang keluar gitu. Nah, sebelum kita nanti masuk ke silangan terbaru dari Auya, sebutin dulu aja, kasih spill namanya apa? Rinjani sama Bromo. Nah, jadi sekarang ini Auya sudah langsung mengeluarkan hasil hybridnya Auya itu dengan nama ya, nama pasar. Jadi kalau misalnya dibilang ada resminya ya enggak, itu hanya nama pasar hanya nama pasar aja. Kalau boleh tahu Rinjani itu silangan apa sama apa? Blue Puppy sama Aus. Kalau Bromo? Aus sama Hofmani. Aus sama Hofmani, berarti Bromo itu adalah induknya di Aus. Pollennya dari Hofmani Red Sinus. Oke. Jadi sebelum nanti kita melihat seperti apa si jenis silangan baru dari Auya ini, kita ngobrol-ngobrol dulu karena aku lagi di depannya warok. Nah, warok ini aku lihat sedang bertongkol dan sepertinya sudah disilangkan. Auya nyilanginnya sama apa? Minahasa yang sebelahnya. Sama Minahasa. Kebenaran ada apa itu? Pollen ya. Pollen. Ada pollen keluar, terus ini pas ada keluar madu. Lendir. Nah, ini nggak disarungin? Enggak. Kenapa? Enggak sih, emang udah biarin aja gitu. Enggak takut dia tercampur dengan jenis-jenis lain, terbawa? Takutnya sih cuma nantilah gituin. Udah berapa lama Auya nyilangin si warok sama si Minahasa? Seminggu. Auya berarti kalau misalnya kayak gitu kebetulan kan? Auya menghilangkan ini si warok sama si Minahasa kebetulan karena pas momennya. Pas momen ada itu. Cuma emang dicoba-coba juga sih. Karena katanya berat ya, ngilangin si warok tuh berat ya? Berat warok. Kadang jadi biji, cuman itunya apa tuh namanya? Jadi nggak matang, jadi gimana ya kalau bahasa matang pun bijinya nggak ada. Bijinya kosong walaupun dia jadi bening nggak keras bijinya. Nggak jadi artinya gitu. Tapi Auya sebelumnya pernah nggak sih nyilangin warok? Pernah sama Desleri. Si gemoy itu. Yang ada sama aku satu ya, sama aku ada satu loh, tapi belum pernah aku angkat ya, karena lagi mau dibesarkan dulu. Berat itu. Jadi juga cuman dikit. Barangnya udah banyak yang keluar? Ada beberapa sih, emang kan nggak banyak. Karena nggak banyak juga ya. Berarti ngambil teman-teman dekat. Teman-teman dekat. Oh, oke. Ada gedenya satu ditaruh di tanah. Boleh kita lihat? Boleh. Nah, ini adalah salah satu silangan, berarti dia mothernya adanya di tongkolnya, adanya di warok ya? Di Desleri. Oh, di Dresleri-nya. Desleri warok. Dresleri warok. Berarti waroknya, pollennya ya? Iya, teman-teman. Nah, berarti kalau untuk si mothernya, madunya dari tongkolnya ada di warok baru ini? Ya, baru ini. Percobaan pertama baru ini. Bismillah, mudah-mudahan jadi ya. Amin. Nah, kalau ini apa? Itu nggak beli ya? Masih papi, keluarga papi. Itu beli dari Garut dulu teh. Oke. Ini udah disilangin juga? Ini sama papi yang sekitaran sini lah, indukan. Ini Auya, aku lihat nih barang-barang Auya sekarang indukan-indukan udah banyak turun ke tanah. Alasannya apa sih? Lebih bagus. Lebih cepet. Lebih cepet apa? Pertumbuhannya lebih cepet. Terinspirasi dari mana sih bisa nurunin ke tanah gini? Pak Haji. Oh, Pak Haji Uli. Ya emang Pak Haji memang itu ya, inspirasi. Yang HU-nya dia itu kan memang terus keluar tongkol. Ya, maksudnya gitu. Kalau di tanah kan
maksudnya dia akar kemana-mana, Iya. jadi nggak bakal gimana ya. Ininya juga medianya. kadaluarsanya juga ini ya, apa namanya, tidak seperti di pot ya. Iya. Kalau itu kan Kadaluarsanya kalau tuh di pot harus diganti gampang media. rusak, apalagi kalau udah disilangin. Gitu. Terjadi dengan blue puppy ya. Ya Blue Puppy, Pas Herman. Terjadi karena masih di pot pada saat itu. Nah, Auya mulai menurunkan indukan-indukan ke tanah ini udah berapa lama? Sebulan setengah. 1 bulan setengah. Dan aku lihat memang Ciapu sudah mulai menurunkan indukan-indukan ke tanah ya. Supaya aman, Ya. biar nggak dibeli juga. Oke. Padahal aku baru mau beli loh. Ini apa nih? Itu yang dari Abot, Velvet Thailand, Black Velvet Thailand. Itu tadinya gede, Di pot rusak. rusak, taruh di tanah. Itulah yang paling aman memang di tanah. Makanya aku juga Kalau punya- buat indukan ya, Aku juga kalau punya tanaman-tanaman cakep aku kasih aja ke Ciapus. Kasih ke Pak Haji Uli, kasih ke Auya. Biar taruh di tanah ya kan. Sementara secara kan rumahku kan semuanya isinya lantai ya. Nggak ada tanah-tanahnya, lantai Orang semua. kaya. Orang kaya bingung. Jadi saya kalau ada duit dikit beli semen Ya. gitu, ada duit dikit beli kerikil. Nggak bisa diam gitu, nggak bisa melihat toko semen nganggur. ini teh silaan pertama saya nih. Ini apa? Papi X Kristal, Papi Kristal. Papi X Kristallinum. Silver blast Kristallinumnya Silver silver yang blast. silver blast. Kristal apa tadi? Papi. Papi. Cakep jadinya ya. Alhamdulillah. Berarti induknya ada di mana? Dari Papi. Tongkol. Iya. Tongkolnya ada di Papi. Polennya di Silver Blast. Biar gue salah ngomong. Cakep loh ini. Ini kan udah banyak terjual ya dari Banyak, keluarga banyak. LS ya. Teman-teman yang udah dapet ini gimana pertumbuhannya? Ini cakep banget kalau udah gede. Karena gini, banyak orang itu yang kalau udah nyebut kristal sama magnificum, orang-orang tuh udah agak-agak yang anggap remeh. Iya, padahal bagus. Kristal sama magni itu di luar, Di luar, kita ngomong luar negeri ya, itu mereka masih nyari-nyari si kristal sama magni ini. Ini harusnya sekali lagi sama yang merah aja nih. Betul. Nanti kita cari gincunya. Oke. Ya. Berarti ini termasuk silangan lama Auya. Lama sama Dressleri Papi itu. Oke, Auya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Auya kan umurnya masih muda banget nih, iya kan? Dari kapan sih Auya udah mulai aku nyebutnya petani dulu deh ya. Sebelum nyilang jadi petani dulu kan. Boleh Ya. lihat kamera dulu mukanya. Oh, iya. Nah, biar kelihatan ketampanannya. Sebelum jadi penyilang, sebelum menyilang-nyilangkan tanaman, Auya kan berarti bertani dulu. Tadi dulu Dari umur berapa? 17 tahun. 17 tahun. Waktu itu masih sekolah apa sudah selesai? Udah selesai SMP. Udah. Selesai SMP. Selesai SMP udah mulai bertani. Mulai. Itu tanaman. Ikut-ikut dulu tetangga. Oh, ikut-ikut tetangga itu ngapain? Biasa apa namanya, jadi kuli panggul dulu di tetangga. Oh gitu. Oh my god. Lulus SMP. SMP. Terus. Ini seru loh ceritanya bisa sampai jadi penyilang karena gini, makanya aku nanya gini. Banyak teman-teman keluarga LS nih mereka mikir, aduh pengen jadi penyilang tapi kayaknya berat. Karena harus ada sekolah lah, harus ada apalah, harus ada apalah. Ini pertanyaan ini juga aku tanya ke Pak Haji Uli ya. Agak sedikit sensitif sih pertanyaan aku. Pertanyaan aku adalah, karena kan aku mikirnya cepat aja gitu ya. Taunya, wah Pak Haji punya tanaman yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang mahal-mahal gitu juga Auya. Jadi aku mikirnya kalian ini memang basicnya itu ada duit. Memang orang punya gitu loh, kasarnya tinggal beli jadi kawinin. Beli Proses jadi dulu. Oh, jadi kalian ini semuanya melalui proses. Ya proses dulu lah. Gak semudah itulah. Nggak semudah itu. Cerita dong pengalaman Auya dulu waktu pertama kali jadi kerja ikut tetangga, jadi kuli panggul. Kuli panggul tuh maksudnya apa? Jual tanaman? Iya, maksudnya ngambil-ngambil tanaman di, misalkan dari Pondok Bitung ke sini gitu, yang mulai begonia, keladi kayak gitu, dulu kan kayak gitu. Nah, terus setelah itu ikut jualan berarti? Ikut ya jualan, Nah, sambil kerja lah. terus ada penghasilannya itu buat jajan atau buat beli indukan? Ya kalau gede ya buat itulah, buat sehari-hari. Buat sehari-hari Tanpa juga. Nah, perdagangan pertanyaan dari- aku gini, berarti kan itu usia yang sangat muda ya. Baru lulus SMP sebelum 17 tahun masih sangat muda. Kenapa Uya jadi kepikiran untuk main jadi petani, nggak pengen kerja apa kek gitu? Enggak lah, udah yang ada aja gitu, yang deket-deket udah ketahuan hasilnya. Emang waktu awal-awal ikutin jual-jual tanaman jadi kuli panggul gitu hasilnya lumayan? Ya maksudnya lihat hasil ininya apa, Orang-orang yang sudah jalan duluan ya? jalan duluan, jadi Oke. ya dikit-dikit lah nabung. Nah, ini pertanyaan kepo ya. Maaf ya teman-teman ya, karena kan saya mewakili ya kekepoan kalian. Karena aku ngelihat memang dalam hati yang paling dalam nih, ini
semenjak aku kenal sama Uya, baru ini aku menanyakan sama Uya. Karena aku pikir semua orang Ciapus itu hebat yang memang udah banyak duit. Yang mereka mampu tinggal tunjuk, gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, tinggal beli, tinggal kawinin. Aku pikir segampang itu. Dan aku memang agak hopeless karena aku pikir gini, aku nggak bisa seperti mereka. Karena mereka mungkin mampu tinggal tunjuk, beli ini, beli itu, karena indukan mahal kan. Dan ternyata aku denger Auya ngomong, aku merinding. Kayak ngeliat setan gue. Terus Auya, dari Auya jadi kuli panggul itu lalalala, kenapa tiba-tiba Auya bisa ke kuping gajah tuh kenapa? Emang suka sih tadinya kan. Kuping gajah yang saya pelihara tuh silver blast sama dorayaki kayak gitu. Mangkok, jenis-jenis mangkok. Itu yang pertama di Sulanjana juga pernah, cuman nggak terlalu itu. Itu ngumpulin dulu. Ngumpulin dulu. Berarti waktu saat ngumpulin itu karena suka sama kuping gajah. Ketertarikan Auya dengan kuping gajah ini sukanya tuh kenapa? Karena memang lagi tren, lagi dicari dulu orang, harganya tinggi. Nggak tren. Dulu mah harga nggak seperti sekarang ya. Dulu mah harga, boleh sebut harga ya? Nggak apa-apa kan zaman dulu. Zaman dulu kan ya. Ini kan 2000, sejarah ya, sejarah. 2000 berapa ya? 2007 ya. Paling mahal 50.000. Paling mahal untuk kuping gajah. Tapi Auya memang sudah tertarik. Ya, nah, tertariknya dengan kuping gajah itu kenapa? Ya suka aja kalau yang mangkok kan kelihatan kan. Dorayaki itu mangkok kayak gitu. Kalau yang silver blast udah kelihatan silvernya bagus gitu. Oke. Kan berarti Auya dari sebelum kuping gajah kan udah yang main tanaman-tanaman begonia lah, segala macam tanaman. Kayak gitu. Artinya kan kenal jenis-jenis tanaman, tapi malah hatinya larinya ke kuping gajah, berarti karena memang suka, karena dia unik-unik gitu ya Auya ya. Nah terus mulai menyilangkan itu Auya, apa sih yang Auya silangin? Ini ya, si Papil X Crystal silver blast. Silver blast. Artinya pada saat itu papi itu masih harganya tinggi dong atau enggak? Enggak terlalu. Tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu. Saat itu. Belum segila sekarang ini belum ya. Segila sekarang. Nah, Auya itu beli indukan dulu. Indukan. Hasil duitnya dari? Nah, itu biasa. Penjualan jadi dari penjualan dikumpulin berarti memang niat ya. Memang niat pengen punya hasil karya sendiri. Dan ini jadinya silangan pertamanya Auya. Gitu. Jadi ini apa ya, kalau aku sih appreciate banget ya, maksudnya dari Auya yang sejarah ke belakangnya itu memang apa namanya benar-benar dari, kita bilang dari bawah, terus dengan jerih payah, usaha, ngumpulin uang dari jerih payahnya Auya mendapatkan tanaman yang secantik ini. Gitu. Cakep ya. Ini kayaknya stoknya udah dikit ya? Tinggal dikit. Iya kan? Kalau anakan sih udah ada. Udah disilang lagi sama silver blast. Oh, udah ada. Auya menyilangkan dia kan ini papi X silver blast. Kenapa Auya silangin lagi dia sama silver blast, mau dapetin apa? Pengen lebih ini aja. Terang lagi nih. Oh, ininya silver blastnya kan lebih silver blast ya? yang full. Oh, chrome. Oh, oke. Auya dulu waktu awal kali pertama belajar gitu ya, memang orang sini udah mulai nyilang, orang Ciapus maksudnya. Silang-silang biasa sih. Enggak, maksudnya bisa pengen kan kalau sekarang udah lah ya, udah ada YouTube, udah ada Insta, udah ada sosmed, orang lebih gampang. Zaman itu kan belum ada dong? Belum ada kan? Paling coba-coba. Enggak, memang apa di sini di daerah Ciapus ini udah banyak orang ngilang-ngilang gitu. Ada sih beberapa dulu mah. Anak-anak mudanya tapi yang seumuran Auya memang Gadeng. Yang ini, iya kan, yang duluan dia emang. Kayak siapa namanya, Abot. Abot dia pasti Abot. Iya kan? Dan semuanya kayak Abot juga kan dari bawah juga kan? Sama. Bukan, itu yang aku bilang. Kan sekelas sama Abot mah. Oh ya? Oh gitu? Iya. Oh, nah itu jadi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar nyilang tapi kecil hati kayak aku nih, aku sempat kecil hati sih. Maksudnya yang kapan yang gue punya silangan ya beli indukan yang gede kan dan yang bagus pengennya ya. Kan mahal banget gitu ya. Tapi ya gitu, memang apa namanya dari hasil kita jualan, kan aku jualan juga. Dari hasil jualan dikumpulin pelan-pelan, walaupun belum dapat untuk karakter yang bagus banget atau ID yang bagus banget, belum dapat yang indukan, ya nggak apa-apa. Untuk membesarkan, pertanyaannya, untuk membesarkan satu tanaman yang misalnya aku pengen banget punya let's say blue papil. Itu kan indukan mahal banget, iya kan? Untuk membesarkan dia dari size mana ya? Size segini deh. Kan size segini rata-rata kan masih bisa terjangkau lah ya kalau size segini. Untuk dia menjadi indukan itu setahun. Dibilang waktu yang cukup lama sih lumayan lama, tapi dibilang kalau sesuai dengan
kemampuan kita sih ya it's okay lah ya 1 tahun dari Kalau segi- dari biji itu pasti 2 tahun. dari biji lebih lama. Lebih lama lah kan ini kan udah Dari split bongkol lebih mahal Pak soalnya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Jadi kemarin aku baru kemarin Om Fane apa ya? Baru tadi aku pas ngobrol-ngobrol sama Uya, ternyata itu split bonggol dan aku nggak informasi ke orangnya ternyata yang itu mana? Oh yang itu. Yang itu. Yang FS. Split bonggol itu mah. Bonggol. Jadi cepet karena Om Fane ini salah satu temen dari keluarga LSLS dan salah satu pembeli terbanyak untuk produk-produknya Uya. Om Fane ini juga mau mulai menjual. Ntar diliatin deh. Iya, nanti kita liatin. Nanti kita liatin ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalan lagi. Jadi teman-teman udah tahu ceritanya apa namanya flashback kehidupan Auya dulunya sebelum menjadi seorang juragan kembang, juragan anturium, ya kan? Sekarang malah Auya ini dikejar-kejar sama importir ya. Eksportir kok salah. Eksportir gitu. Terus orang-orang luar juga suka datang ke sini. Ada sih beberapa. Baik dari luar Bogor, misalnya luar daerah ya, entah itu Bali. Waktu itu pernah ketemu orang Bali kan di sini. Orang Bali, pokoknya orang luar pulau banyak yang sini dan orang luar juga. Kalau orang luar memang hunting ya mereka. Iya hunting. Biasa mereka di saung ke saung gitu. Dari saung ke saung tuh orang luar. Tiap minggu sih ada aja yang datang ya. Ada kadang. Karena famous ya, Ciapus tuh famous ya. Banget. Tapi jangan salah teman-teman ya, jangan salah. Karena gini, banyak orang yang mendompleng nama Ciapus. Bener? Benar. Karena Ciapus ini yang dibilang Ciapus itu dulu waktu aku live sama Pak Haji itu pernah dibahas sama Pak Haji. Itu hanya meliputi Taman Sari dan sekitarnya cuman seketok gitu loh, cuman siapa sih namanya? Secimit gitu loh. Ciapus tuh kecil gitu ya. Karena geser dikit udah beda. Dan biasanya memang kalau dari Auya kan termasuk dalam anggota KPPTHC ya. Yeah. Jadi memang waktu aku teman-teman ngelihat waktu aku ngonten di Kang Abot, di situ dijelaskan bahwa apabila membeli dari grup anggotanya KPPTHC itu terjamin. Jadi kalau misalnya mereka menipu lalalalalala itu bisa dipertanggungjawabkan karena mereka punya badan apa sih namanya tuh? Kayak apa sih namanya lembaga atau apa sih kalau komunitas. Gitu? Komunitas gitu. Jadi karena gini banyak banget orang yang aku keluar daerah, keluar Bogor gitu ya, banyak banget orang bahkan yang WhatsApp juga banyak. Beli ini dari Bogor, ternyata barangnya bukan itu. Nah, pertanyaan aku adalah Bogornya di mana, cuy? Gitu kan harus jelas. Jadi banyak banget agak capek sih karena kan aku sering banget ke Ciapus memang kan dan orang-orang yang dekat sama aku, orang luar Bogor juga taunya aku sering ke Ciapus. Jadi banyak nanyanya ke aku, Jadi maksud aku gini loh, berulang-ulang kali aku tekankan gitu ya. Kalau beli dari Bogor, make sure Bogornya mana. Kalau dia bilang Ciapus, tanya Ciapusnya mana. Taman Sari atau bukan gitu. Minta Sherlock. Jadi jelas gitu loh, memang bener dia memang dari Ciapus ini karena Ciapus itu geser dikit udah bukan Ciapus. Ciapus Taman Sari, gitu. Ciapus Pondok Bitung. Nah, akhirnya kayak gini makanya aku bahas karena namanya jadi jelek. Bogor itu namanya jadi jelek gitu loh. Kan kalau kita ngomong Bogor artinya Ciapus ya. Yeah. Gitu banyak banget orang bawa-bawa nama Ciapus padahal dia sudah Ciapus geser dikit udah beda namanya. Gitu. Mudah-mudahan video ini benar-benar ditonton, dilihat, jangan nanya-nanya lagi ya. Saya sudah kasih info bahwa hati-hati banget pembelian atas nama Ciapus. Gitu. Kadang-kadang juga walaupun orang Ciapus juga nggak aku bilang semua 100% orang Ciapus baik sih. Maaf ya. Ya namanya orang ya, banyak orang yang suka begitulah. Banyak arang-arang tuh banyak gitu. Tapi ya itu kalau mau beli yang memang jaminan, beli langsung aja sama penyilangnya. Bener nggak? Bener. Gitu, mau beli, aku pengen beli silangannya Auya, bisa hubungin aku atau bisa langsung hubungin Auya di IG-nya Auya. Apa namanya Auya? Buitenzorg Flora. Buitenzorg Flora. Begitu ya, jadi terjamin. Jadi kalau misalnya Anda belinya ke A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N agak-agak susah. Tapi kalau misalnya memang di sini banyak sih anak-anak Ciapus lagi nongkrong di sini, nanti aku tunjukin ya wajah-wajah mereka kalau di mereka aman. Insya Allah mereka aman karena mereka eksportir. Gitu. Nah, kita bahas lagi nih, ini semua indukan yang di sini aku lihat hijau tapi hijaunya dark. Dia lebih mendekati ke gelap-gelap gitu ya, kayak gini nih. Itu mah beli sih saya mah. Ini cuma satu. Ini jenis apa papi masih? Papi masih dari Bandung. Papi dari Bandung. Kalau ini mah ini juga beli aos. Oh, ini aos. Ini aos yang aos lokal. Enggak yang tadi itu silangannya Rinjani sama Oh, Bromo. jadi nah kita ngomongin Rinjani sekarang. Rinjaninya mana? Boleh lihat nggak? Yang kecil. Yang kecil dong. Boleh, bentar. Rinjani sama apa berarti? Bromo.
Enggak, bukan Rinjani, Silangan Aos sama Blue Puppy sama Aos. Kalau Blue Puppy-nya udah, iya, itu nanti kita bahas. Aku lihat yang kecil dulu. Ya, jadi ini indukannya ya. Aosnya ini. Jadi teman-teman yang banyak ngambil aos itu dari aku, ini dia. Yang punya Uya, ini aosnya seperti ini. Uya lama ya, karena memang ini tanahnya luas banget. Adalah sekitar 6,5 hektar. Jadi dia tadi, udah kan, lama kan? Tanahnya 6,5 hektar ke belakang ya. Amin. Ya. Ini adalah si Rinjani. Ini Rinjani Aos X Blue Papil. Blue Papil X Aos. Blue Papil X Aos berarti tongkolnya ada di Blue Papilnya. Ini adalah Blue Papil X Aos ya. Ini adalah Rinjani. Blue Papilnya dilihatin deh. Nah, kalau untuk Blue Papilnya itu sudah almarhum alias die. Udah wassalam. Itu dia, makanya banyak teman-teman penyelam-penyelam dari Ciapu sudah menurunkan indukan-indukan mereka di tanah. Karena itu, di pot itu resikonya sering dikawinkan, dia akan selesai hidupnya. Itu yang hijaunya. Ini yang hijaunya. Ini Rinjani, 3 Rinjani. Masih, tapi ini yang Blue Papil X Aos. Jadi polennya. Nih ya, bisa dilihat ini adalah Blue Papilnya yang sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gimana perasaannya ya, kehilangan Blue Papil? lumayan gimana ya? Kan itu belum balik modal. Belum balik modal. Oh, ini kan tapi diganti sama Allah dengan hasil silangan. Sayang lah sebenarnya. Sebelum dia wafat, dia sudah sempat melahirkan anak-anak yang cantik kan. Maksudnya kan kalau masih ada bisa silangin lagi sama yang. Kalau boleh tahu, berarti kan si tongkolnya, si emaknya nih udah wafat. Ya. Ibunya dia ini udah wafat. Berarti ini anak-anak terakhirnya dia, silangan terakhir. Silangan terakhir. Oke. Jadi sebelum si Blue Papilnya, si ibunya dari Rinjani ini meninggal dunia, ini sempat dikandung dulu. Mengandung sama berapa bulan dia? Berapa bulan lupa lagi. Jadi masih mengandung, terus selesai melahirkan meninggal. Enggak sih, masih ada berapa bulan gitu. Oh, mungkin karena prosesnya sesar atau sesar ya, mungkin salah sesar. Akhirnya dia meninggal emaknya. Jadi dia ini adalah anak yatim. Iya dong. Anak piatu ya? Iya, piatu. Oh, anak piatu. Jadi mereka anak piatu, teman-teman, kasihan, sedih. Tolong doakan ibunya ya biar masuk surga. Gitu. Jadi dia meninggal, si Blue Papilnya atau ibunya ini meninggal pada saat mereka sudah dilahirkan. Melahirkannya banyak nggak waktu itu? Lumayan sih. Cuman kalau pelihara dari biji kan suka ada yang mati gimana gitu ya. Ya stoknya sih aman lah. Aman ya. Jadi walaupun ibunya telah tiada, telah pergi meninggalkan kita semua, tapi masih meninggalkan anak-anak yang cantik-cantik ya, yang cakep-cakep. Ini kan versi yang ininya ya. Ini versi yang hijau, yang maksudnya tidak berwarna. Berwarna sih hijau, berwarna ya. Nah, ini sama aja, cuma ini kan ada min-minnya gitu. Min itu maksudnya apa ya? Minjem. Warnanya beda. Oh, gitu. Varigata. Ya, bilang varigata. Sekarang kan banyak yang kayak gitu. Kayak kita bilang lah dia mutasi warna ya. Kita sebut saja dia mutasi warna. Jadi almarhum Blue Papil telah meninggalkan kita semua dan setelah dia melahirkan, dia menghasilkan bayi-bayi. Ini nggak bayi juga sih. Enggak, ini udah aman. Dia meninggalkan anak-anak yang ini namanya sama-sama Rinjani, cuman yang ini yang polosnya alias dia tidak mutasi ya. Nah, yang ini mutasi, dia mutasi warna menjadi min. Begitu. Ini adalah salah satu silangan Auya yang terbaru yang dirilis beberapa hari yang lalu di keluarga LS dan sudah lepas. Ya. Alhamdulillah, nggak malu-maluin saya ya, makanya belanja. Gitu biar saya nggak malu. Tapi cakep ya. Cakep lah. Nah, kalau kita ngomong ini, berarti kan polon dari dia ya, polon dari Aos. Nah, kalau aku ngomong ini karena aku sebagai orang yang on dengan permutasian warna, aku nggak paham. Kalau mutasi bentuk aku gampang lihatnya. Kalau mutasi warna tuh menurut aku susah. Apalagi buat orang yang tidak paham. Kan aku suka nanya ke dirimu ya. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Nah, kalau ini kan ini daun paling muda ya? Paling muda. Ini kan itu banget ya, jreng-jreng banget ya. Apakah nanti dia ke depannya tumbuh daun lagi dia akan stabil atau gimana? Ya kalau kayak gini kan kuasa Allah. Kuasa Allah lah. Kuasa Allah ya. Tapi jadi biasanya sih terus kalau misalkan
Karena ini aku lihat di daun yang kecil Ada. ini, daun seedling ya. Iya. Ini daun babynya ada, kelihatan di kamera ada ya. Nah terus ini ada, di sini ada. Ada yang lebih banyak. Oh tapi nggak dibawa ke sini, takut ya Bentar, kamu ya, bentar. takut ya. Takut ya aku masihin kantong aku ya. Tuh dia 6,5 hektar lagi jalan menuju kandang pembibitannya. Itu ya teman-teman. Jadi mohon didoakan untuk almarhum Blue Papilnya Auya. Semoga Auya mendapat pengganti Blue Papil yang lebih bagus lagi. Amin ya robbal alamin. Ini ekstrim banget. Es krim. Ekstrim. Oh ekstrim ya. Es krim. Wow. Wow. Menorita. Ini harganya sama kayak kemarin terus beda. Sama aja. Ah serius loh? 2 juta. Serius? Tuh teman-teman, buat yang mau adopsi yang farminnya ya, Yang min aja. yang min ini, yang mutasi min ini dibanderol dengan harga 2 juta per potnya. Dan ini cakep. Tapi ini juga cakep. Tapi ini cakep. Ini juga cakep. Ya, ambil aja dua-duanya. Gitu ya. Yang hijau Kalau dijual yang yang polos ya gitu. Yang polos dijualnya 1,5. 1,5 juta. Ya, beda gopek doang, ambil yang min lah. Ambil dua-duanya yang bagus. Oh iya benar. Jadilah orang yang pertama sih udah Pak Agus yang adopsi kemarin ya. Pak Agus hebat loh, dia datang ke rumah aku. Langsung diambil sama Pak Agus, langsung ngambilnya 2 lagi Bromo sama Rinjani. Nah, kita udah membahas mengenai Rinjani, sekarang aku mau tahu Bromo. Bromo. Mana dia? Masih di Polybag tapi ya. Aku kesana tahu di sini aja. Sini aja. Nah, ini adalah Bromo. Bromo ini mothernya dari, ini juga Aos. silangan terbaru Auya ya. Berarti mothernya dari Aos. Polonnya dari Hofmani. Polonnya dari Hofmani, nanti kita lihat Hofmaninya. Kelebihannya apa sih? Yang kemarin di rumahku cakep loh. Itu paling cakep. Makanya Cakep Pak Agus itu beruntung banget. Dapat yang itu. Daun barunya merah-merah gitu ya. Ya. Iya, batangnya merah. Oh, ini ada yang dua lebih lagi. merah sih, cuma ini yang ngambil yang agak gede-gedean. Oke. Ini agak bulat daunnya. Ini agak panjang, tapi dia ada merah-merahnya Iya, ya. Nah, kita lihat maknya polonnya itu. mana? Hofmani. Ya, Hofmani resinus. Hofmani bukan di bawah. Ini Oh, udah kesini dia, ya Allah. Nggak ngomong-ngomong kamu pindah ke sini ya? Nah, jadi dia ini si Rinjani ini Bromo ini mothernya, tongkolnya ada di Aos, di Polonnya dari si Hofmani yang ini. Nah, jadi teman-teman yang banyak sudah mengadopsi Hofmani itu ini ya, indukannya ini. Jadi kalau masih kecil aku bilang secara karakter dia belum optimal. Nah, optimalnya dia itu udah mature banget karena dia udah size, udah indukan ya. Dia udah indukan, tapi ini bagus belum pindah ke tanah dan ini udah sering silangin. ganti, Tapi masih mulus diganti metannya. metannya. Tapi pada saat dia lagi nongkrong nggak mungkin diganti dong. Enggak. Udah berapa bulan ya diganti tehnya? Auya biasa ganti metan ini per berapa lama? 6 bulan. Per 6 bulan. PR nggak sih ganti-ganti segede gini? PR lah, mendingan di tanah sih Iya sebenarnya kan? kalau ada lahan. Betul, semuanya itu pada akhirnya bermasalah dengan keterbatasan lahan. Nih kayak HU ini nih. Ini HU ini PR banget nih. Kalau dia bongkar ganti metan. Bener nggak sih? Banget. Ini nggak bisa sendirian ngerjainnya yang pasti. Ya, terus berdua lah. Ini HU-nya kenapa batangnya berem ya? Tahu dulu itu yang pertama. Oh, oke. Ini yang baru lagi nih, bentar lagi mau matang. Nah, apa nih? Lagi disilangin sama apa nih? Niche. Coba. Aku sih udah tahu. Aku sih udah tahu disilangin lagi sama apa dan mudah-mudahan jadi ya. Mudah-mudahan. Udah disemai belum? Belum, itu kan belum matang. Ada disemai no? Tadi silang sama apa? Ada slurry pap, ada slurry hukariti. Ini? Itu Hofmani sama HU. Wow. HU-nya HU ini lagi. Dahsyat dong jadinya, sama-sama bulat, sama-sama ini. daun keras, sama-sama gelap. Semoga keluar si Ratsinusnya. Amin. Semoga keluar Ratsinus dan Variegata ya. Amin, Ya, Variegatanya amin. ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink gitu ya, ada Amin, yang amin, orange, amin. ada yang purple. Iya, mau ambil bahan dulu. Bahan dulu. Tuh, teman-teman, ini menurut Auya ini ada
HU yang pertama. Batangnya ini agak D ya. Agak-agak. HU ini juga di tempat aja, lihat batangnya ada yang bulat, ada yang agak D ya. Nah, ini kayak di Kang Tono. Ini adalah HU tua, cakep ya, tuh. Jadi makanya aku bilang gini, kalau misalnya tanaman yang kita beli langsung dari penyilangnya dan kita tahu indukan-indukannya seperti apa, walaupun kalau dari biji pasti lari, benar kak? Kayak tadi si Bromo kan ada yang panjang ada yang bulat, Ya. tetap dia dari biji dia akan bisa karakternya bisa memanjang, bisa membulat, bisa berwarna, bisa Tergantung tidak induk. berwarna. Tapi at least karena dia dihasilkan dari kandangnya langsung si pemilik indukan yang cakep-cakep, walaupun dia panjang tetap dia punya karakter beda. Walaupun dia bulat tetap dia punya karakter juga cakep. Gitu, tinggal selera. Balik lagi ke selera Anda masing-masing. Suka yang panjang, suka yang bulat, suka yang kotak, suka yang berwarna, itu kembali lagi ke selera. Tapi ya itu, kalau kita belinya langsung memang dari penyilangnya, artinya kita dapat barang yang benar-benar kualitasnya bagus. Begitu. Betul, Auya? Betul. Karena gini, pada saat nanti kita sudah launching nih, benar dong, kita launching ya untuk Bromo dan Rinjani, kita sudah launching di keluarga LS. Berarti banyak yang sudah tahu, teman-teman, itu ada Rinjani dan ada Bromo. Kedepannya, pada saat nanti dia hits, kondiang, pasti akan banyak muncul Rinjani-Rinjanian, Bromo-Bromoan gitu ya. Ya itu makanya aku bilang make sure Anda membelinya di tempat yang benar karena memang harganya masih sekecil itu pun lumayan ya. Ya, lumayan. Untuk Bromo harganya berapa? Kemarin dijual dia 1 juta. 1 juta ya, untuk si Bromo itu di 1 juta. Jadi kalau kalian dapat di bawah harga dari 1 juta yang seukuran itu, semuanya masih ukuran itu kan? Ya. Ya kan, karena dia satu semayan kan? Ya. No, karena itu belum keluar. Belum. Kalaupun keluar itu dari aku, dan aku tidak mungkin mengeluarkan di bawah 1 juta, ya kan? Karena aku nyetornya 1 juta, betul nggak? Betul. Nah, begitu. Jadi nggak ada ya yang namanya Bromo dan Rinjani di bawah segitu, hati-hati. Orang kan kadang-kadang gitu ya, ada lagi hits, namanya dibawa-bawa, padahal barangnya bukan itu. Jangan sampai Anda terkecoh, terkoceh, tertipu. Oke, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat ya teman-teman, hamparan-hamparan kuping gajahnya Uya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ada yang dalam hatinya atau mungkin tangannya gatel mau komen gitu ya, itu tanamannya kok gitu ya nggak dirawat. Bukan masalah nggak dirawat, ini adalah karena keterbatasan lahan. Kalau misalnya lahannya memang mumpuni, Uya punya lahan yang luas, ini indukan pasti semuanya akan turun ke tanah. Betul? Benar. Karena ada resiko yang sangat besar apabila mereka dipot. Uya juga tidak mau terulang dari kejadian Blue Papil ya. Blue Papil, Pos Herman. Blue Papil, For Sherman meninggal karena ya namanya mereka kan terus produksi ya. Produksi. Pada saat mereka menongkol lagi bertongkol, mereka disilang-silangkan, itu mereka nggak kuat. Gitu. Jadi nutrisinya itu memang paling bagus adanya di underground. Betul bahasanya underground? Betul. Gitu. Kadang-kadang kan saya kan bahasa Inggris Pasar Anyar ya. Karena rumah saya itu dekat banget sama Pasar Anyar. Nah, ini juga si ini tadi kan si kristal. Masih. Tapi kristal beda karakter. Ini apa ya? Kok cantik banget ya? Silver Blast. Krom-krom gitu ya. Krom-krom manjah ya. Ini kayaknya calon-calon nih indukan. Indukan lah. Indukan. Dan biasanya kalau teman-teman ngelihat kok daunnya rusak ya, kok kalau namanya penyilang itu mereka bukan yang ngerawat ya, tapi memang kalau misalnya untuk indukan itu tongkolnya yang diambil, tongkol itu memang merusak daun. Nah, makanya kalau misalnya cuman teman-teman yang hanya koleksi doang, kalau ada tongkol keluar buang aja. Karena tongkol itu gimana pun merusak ya, merusak daun. Jadi menghambat, nggak ngerusak sih, ngehambat. Rusak, tahu? Rusak juga. Blue Papimu mana? Apa kabar? Tapi karena di pot juga Iya, dan sudah dikawinin. Nah, ini, sini. Ini agak aku turunkan dulu kamu ya sayangnya, baby bala-bala. Ini adalah juga salah satu silangan Auya dan aku mau membahas ini disilangkan tahun berapa. Aku mau tahu Auya itu tadi kan ini ternyata ini bukan silangan tertua, tapi dia ini hasil silangannya ya, bukan baru mau disilang, tapi ini adalah sudah menjadi hasil silangan. Seingat aku ini adalah VCI X Silver, kristal silver.
Kristallinum silver blast. Kristali, kan bener kan? Iya. Ada bener-benernya dong. Nggak lupa kan? Disilangkan tahun 2004. Bukan 2004. Oh, ada berapa? 2000 berapa ya? Pokoknya itu pertama. Langsung ini. Ini. PCI X Crystal Silver. Nah, artinya Auya menyilangkan dua antar genus ya, Pi? Genus yang berbeda. Kan beda genus si section sorry. Intersection. Nggak ngerti ya. Saya juga sok ngerti aja. Bahasa saya juga nyontek sebenarnya. Bahasanya gitu bahasanya gitu karena si VCI itu bukan kuping gajah. Dia masih masuk anthurium tapi dia bukan kuping gajah. Si kristalnya itu kan kuping gajah. Nah, ini berarti silangan yang hebat karena apa? Karena dia intersection. Dia bukan kuping gajah tapi berhasil. Hasilnya banyak, Kak? Dulu teh cuma 20 biji. Nah, itu dia salah satu kesulitan. Kamu sih aja. Salah satu kesulitan. Sebenarnya jadi banyak. Cuman dulu teh kan pernah dibahas juga ya. Jadi si kompotannya tuh nggak diungkep kayak gini nih. Oh, nggak disungkup. Nggak disungkup. Jadi dibiarin aja gitu. Jadinya nggak optimal. Ini sepertinya sedang bertonggol dan sudah jadi ya. Mau jadi mau matang yang satu. Itu disilang sama 4 jenis kalau nggak salah. Ngeri. Apa aja tuh? Lupa lagi. Lupa. Nanti ada sih itunya. Rahasia. Ada tulisannya di situ tapi belum mau dibuka dulu. Ya, jadi salah satu pesanan aku ada. Itu yang silver blast sama silver blast lagi mah yang di atas. Itu mah pure silver blast. Nah, jadi aku waktu itu pas ngeliat ini aku bilang sama Uya, ini intersection. Dia disilanginnya sama-sama anthurium tapi dari berbeda jenis. Yang satu kuping gajah, satu bukan kuping gajah. Ini keren. Ya kan, dan ini termasuk silangan tua kalau menurut aku. Karena di Jawa Timur sudah ada mangkoci, di Jawa Tengah Edi Pranoto sudah ada Vidor, VCI Dora. Tapi menurut aku ini yang paling, menurut aku ya, tolong dikoreksi kalau aku salah karena aku belum ke Jawa Timur. Karena aku belum pernah lihat mangkoci yang besar. Tapi kalau ini kan aku udah memang ngelihat dia ini udah indukan. Dia sendiri dikasih namanya apa? Orang-orang mah bilangnya apa dia? Dark Veil. Orang-orang bilangnya Dark Veil. Tapi saya nggak ngasih nama, cuman Iya belum kasih nama. Silver blast. Nanti gua nanti yang ngasih nama, tenang. Gunsal udah punya dade. Iya, Gunsal. Karena kan di sini kita di belakang Gunung Salak ya. Apa ya? Ini ya kalau misalkan Pangrango udah ada yang punya? Belum sih. Gede. Jadi kita ngebahas nama gunung ya? Enggak. Oh ya, gunung gede bener. Ini kan gede. Bisa sih. Bilangnya dia sih gede, bisa ke Bali-Balian ya kan? Bisa. Gede gitu. Makanya apaan tuh dinamain nama-nama gunung kan emang suka naik gunung juga gitu. Oh, Uya memang suka naik gunung. Oh, pantesan kenapa jadi Rinjani sama Bromo. Rinjani kan nama anak juga. Oh, I see. Nama anaknya Auya namanya Rinjani dan Auya kasih nama anak itu karena dia suka naik gunung. Terus dikasih lagi ke tanamannya namanya Rinjani. Nggak mau kasih nama, aku request ya. Kasih nama Lauser. Lauser itu adalah gunung di Aceh. Iya, Aceh. Ya, tahu. menghargai tanah leluhur saya. Kalau di Medan gunung apa ya? Gunung Sitoli. Enggak tahu aku. Aku nggak tahu gunung di Medan apa ya? Gunung apa? Yang meletus. Brastagi. Sinabung. Oh iya, Sinabung. Iya benar, Sinabung. Iya benar. Jadi aku nanti nitip nama ya, nama-nama Sumatera kita lekatkan di tanaman-tanaman Auya. Pergunungan. Oke. Udah ya teman-teman ya, udah dapet ya. Itu nanti kita tunggu. Aku dulu pernah ngomong sama Auya itu cakep, si VCI X Crystal Silver itu cakep, cuman kalau dia bisa disilangin lagi dengan silver yang bener-bener silvernya kuat dan dia bisa mengeluarkan silver, itu akan menjadi sesuatu yang mewah. Mudah-mudahan sih hasil. Bismillah ya. Bismillah. Tuh aku senang sama Uya. Jadi walaupun aku on, tapi Uya mau mendengarkan aku karena aku bahagia ya. Aku soalnya nggak punya, jadi aku ini aja. Masih awas merahnya di. Ini aos apa? Awas. Kok beda sama yang tadi? Udah silangan sih emang. Oh ini aos hybrid. Tapi hitam ya? Medok. Ini taruh ininya berlebihan nih, taruh arengnya berlebihan. Dia hitam. Aos. Nah, aos yang biasa aku bawa ke rumah itu mana sih? Yang kecil-kecilnya aku mau lihat. Ini ada. Ini udah disiapin, tenang. Apa sih ini? Ya. Aos nih. Ini berarti aos yang dari indukan yang tadi itu ya? Yang tadi. Oh, yang tadi belum. Bukan yang tadi.
Oh, ini aos yang mana? Yang ada lagi sih yang di bawah. Oh, nih. Ini aos yang kalian banyak adopsi dari aku. Kalian tahu nggak? Aku lagi ngomongin ini tapi mataku tertuju ke sana loh. Itu hitam banget sumpah. Coba ambil deh. Sini, saya ambil. Ada harta karun. Nggak usah. Biar Nggak usah. aja kameranya ke sana. Oke. Karena harus ke sana. Itu dia menggoda iman. Tiba-tiba dia mengundang, memanggil, menggoda. Ambil detail merahnya, ya kan, hitamnya, cucok. Penghuni pojokan. Tuh. Dia adalah penghuni terakhir. Oh salah ya, program gue dulu dong. Tuh, teman-teman, ini ya, ini nggak akan dijual sama Uya. Awas tuh jual ini ya. Dulu sih pengen dijual, Ke gue. cuma nggak jadi. Tuh, benar kan? Ini nih ya, ini nanti sedang dipersiapkan tongkol sama Uya, lagi ditunggu tongkolnya. Nanti akan dikawinkan dengan sesuatu yang mewah ya. Ini akan menjadi satu kebanggaan lagi dari Ciapus. Oke? Mohon doanya ya. Semoga dia cepat gila, semoga dia cepat bertongkol. Tuh, untung kan kemarin ketemunya sama gue. Gue bilang Benar. jangan dijual. Ini banyak aos-aos di sini, ya kan tuh. Jadi kalian bisa lihat hamparan-hamparan hasil tanian dari Auya. Di sebelah juga masih ada, cuman kita nggak bisa ke sana karena ini lagi hujan dan becek. Jadi udah kalian lihat aja induk-induknya yang sudah pasti cakep. Kalau mau adopsi nanti bisa langsung ke IG-nya Auya. Ingat, Buitenzorg titik nggak? Enggak, skor. Underscore. Buitenzorg underscore Flora. Ya. Lebih enak sih ketein aja kalau misalnya. Oh lebih enak ke aku karena dia nggak mau making. Benar. Pinter kan dia. Ini Saya juga yang suruh packing. aos papi. Oh, nih. Kalian kan suka ini ya, suka ngadopsi juga tuh ya, namanya aos papi ya. Ini dia salah satu aos papi yang sudah lumayan besar, cakep kan? Tuh, cakep. Jadi aku juga sambil mau ini ya, apa namanya, banyak orang bilang daun yang seperti ini katanya lagi kena penyakit, ya. Tapi aku kemarin waktu ke tempatnya Pak Greg Hambali sempat ngobrol. Ini salah satu yang sedang dialami oleh tanaman-tanaman yang ada di, aku nggak tahu di dunia ya, aku ngomong Indonesia aja lah, khususnya Bogor. Karena memang secara iklim, kita di Bogor sempat kemarin beberapa hari yang lalu, siang tuh panas sepanas-panasnya. Walaupun ini udah pakai paranet, udah pakai UV, tetap itu panasnya parah. Sampai ke kulit aja tuh kayak yang rasa-rasa gatel-gatel, perih-perih gitu loh. Aku ya, di panas banget, dan tanaman aku juga gitu, Jadi ini bukan karena dia kena virus. Kalau dia kena virus, artinya semua akan sama. Ini bukan, ini tidak kena virus, tapi ini lebih karena iklim. Cuaca memang lagi tidak kurang bersahabat ya. Dari panas banget terus tiba-tiba angin hujan. Nah ini pengaruh sama tanaman-tanaman. Jadi nanti kita lihat, mudah-mudahan saya bisa dapat konten yang ini kan perawatan Auya ini dengan ada yang kehujanan, ada yang memang tertutup dengan UV. Kalau yang ini tertutup dengan UV, yang di sana juga ada sebagian yang terbuka ya. Terbuka apa cuma pakai paranet tuh? Ya, ini hasilnya fine sih. Cuman kalau menurut aku kena hujan-hujanan sebenarnya fine. Cuman memang media harus rutin lebih cepat ya. Penggantiannya tuh lebih cepat kalau dihujan-hujanin. Mudah-mudahan kita dapat satu konten di mana kita akan meliput perawatan tanaman indoor dengan menggunakan humidifier, grow light, sama apa Andre? Ya itu. Ya nanti kita lihat. Ada orangnya di sini. Nah teman-teman, di sini tempat ngumpulnya para eksportir. Ya, bisa dilihat sempit ya. Nah, teman-teman, ini semua boleh dikenalin ya muka-mukanya. Jadi teman-teman, kalau kalian adopsi dari mereka aman. Aman, mereka 100%. adalah, ya, mereka aman 100%. Karena mereka orang Ciapus asli. Mereka ini masih muda-muda dan mereka eksportir handal. Ya, mereka hits, kondiang ternama. Tuh, kondiangan, mereka kondiangan. Oh ya, sini deh. Apa? Ini buat aku bawa pulang ya. Ini buat aku bawa pulang ya. Boleh. Kan kita bukan TV, nggak ada larangan. Oh iya. Soalnya asem banget. Nih, ini apa? Yang gedenya Non. FS. Papi XFS. Papi X for Sherman. Silakan Auya ya. Ya. Nah,
Nah, mau lihat si Hofmani yang selama ini kalian adopsi dari aku punya Auya nih. Kalau tadi kalian sudah lihat indukannya, ini bukan indukan, dia size-nya masih segini, tapi lihat, dia bakal seperti ini. Gitu, tergantung perawatan kalian nanti gimana. Ya. Tuh. Kalian beli harganya menurut aku kalau untuk hasil penyilang ya, harga segitu menurut aku cukup ramah di kantong. Tapi apa namanya, dapetnya yang cakep kayak gini. Gitu, dia ini udah lumayan optimal ya pertumbuhannya ya. Dia makin gede lagi makin gokil dong. Insya Allah. Insya Allah. Tuh cakep kan? Ini Hofmani. Ini Hofmani Aoi, tapi yang ini nggak dijual. Cuman buat itu dah. Cuman buat contoh aja ya, Contoh. yang kalian adopsi itu kurang lebih nanti besarnya seperti itu. Kayak gini loh, Kak. Ini dari kemarin itu aku pengen ngambil ini sebenarnya. Tapi karena satu daun, aku takutnya teman-teman mikirnya cuman satu daun. Kalau kita kan lihatnya karakter, lihat. Karakter. Dia cuma satu daun tapi cakep banget. Ya kan? Ya. Cocok kan? Tuh, mau. WhatsApp aja Uya. Tena aja. Tuh. Dia nggak mau, dia males gitu, dia hobinya megang-megang tanah gitu, megang-megang pupuk. Aos tinggal dikit, Hofmani tinggal dikit ya stok. Tinggal dikit. Itu stoknya. Hofmani stoknya tinggal dikit, aku udah bilang dari kemarin aku live. Stok Hofmani Auya tinggal dikit, bakal ada lagi. Ada sih. Cuman Baru satu kompot semai. doang. Baru semai. Baru sedaun. Masih lama dong. Masih lama. Masih lama. Nih, ini salah satu eksportir dari Ciapus ya, namanya Andre. Salam kenal ke Iya. sekian kali. Nah, aku mau tanya Andre. Iya. Andre sering banget nih kan kita ketemu ya dari saung ke saung gitu ya. Betul. Memang permintaan keluar itu cukup gimana Andre ceritanya? Yang Andre lihat sih sekarang emang agak sedikit menurun. Cuman untuk pasar luar sih dengar-dengar, bukan dengar, mereka tuh cerita tanaman itu udah jadi lifestyle-nya. Jadi hampir setiap rumah tuh adalah tanaman-tanaman gitu, khususnya anthurium ya. Iya. Sekarang jadi kalau kan Andre memang apa namanya keep in touch sama konsumen Andre yang di luar. Iya. Itu kan memang bagus ya, maksudnya walau belinya tuh nggak cuma beli putus tapi masih keep in touch sama Andre. Nah jadi cerita dari mereka memang di luar sana tanaman-tanaman ini sudah menjadi lifestyle. Betul. Itu di semua negara Andre. Khususnya mana sih yang sudah menjadikan lifestyle untuk lifestyle di tanaman ini? Kalau lifestyle-nya sih Eropa sih. Eropa. Tapi kalau untuk kayak yang keep in touch kayak tadi, jadi dia konsisten ordernya tuh banyak kan Asia. Asia. Kayak Cina, kayak Thailand gitu. Oh, Thailand juga ngejar anthurium ke Indonesia. Iya. Mereka emang nggak ada kurang ini. Mungkin dari iklim mereka, jadi ada cuman kurang bagus gitu. Oh. Kan kalau di kita karakternya pada keluar. Iya. Tapi kalau dari Amerika sendiri, Ndri, kan juga banyak ya, ada tapi anaknya malu ya. Faisal tuh banyak ngirim ke Amerika juga. Iya, kan? betul. Nah, pertanyaan aku gini sih, Ndri, sebenarnya kan kalau untuk si anthurium ini kan dia spesiesnya Amerika Selatan. Betul. Bener kan? Tapi kenapa ya Amerika itu banyak banget ngambil hybrid Indonesia? Nah, mungkin kalau di mereka itu mereka mempertahankan satu tipe. Kalau kita mungkin kreatif gitu ya, orang Ciapus apalagi. Jadi ini diselang ini, jadi makin banyak tipenya. Oh, memang mereka cari hybrid baru. Betul. Gitu. Dan biasanya tiap negara itu punya ini masing-masing nggak sih, Ndri? Punya sih, kayak negara ini nih lebih sukanya ini. Gitu nggak sih? Cuman kalau Asia lebih ke yang tipenya tuh hitam. Oke. Hitam terus berotot. Oke. Jadi ini ya, ambigu. Kalau yang Eropa tuh kayak yang banyak blast-blastnya kayak gini sih, silver blast. Oke. Kristallinum yang kayak gitu-gitu kalau Eropa. Nah, jadi tiap negara itu punya apa namanya masing-masing ya. Punya minat masing-masing. Punya minat masing-masing. Jadi buat para penyilang juga mungkin kalau kita ngomong pasar lokal sih sebenarnya nih ya, sorry to say ya buat teman-teman penonton Indonesia, mohon maaf sebelumnya tapi aku ngomong apa yang memang ada di lapangan. Indonesia ini kebanyakan follower kalau menurut aku. Betul. Apa yang sedang diminati dunia luar itu yang Indonesia follow. Padahal produk-produk itu sebenarnya dari kita gitu loh. Karena memang tingkat ekspor, ini aku ngomong buat Ciapus ya, kalau yang di luar Ciapus maksudnya di luar Bogor aku kurang paham karena mainnya kan cuma sekitar Ciapus dan
keliling-kelilingnya gitu ya. Jadi memang secara pasar jalan semua. Aku ada namanya tuh Faisal tuh ya. Tuh tunjukin tuh dia buang muka tuh. Tuh anak kecil. Faisal. Ambil. Faisal ngambil banyak tuh, kirimnya kemana Sal? Amerika ya? Amerika. Sini deh. Sini nggak usah malu-malu. Nih anak-anak Ciapus itu rempongnya mereka itu malu banget. Diajak ngomongnya nggak mau. Sini. Padahal banyak duit. Kan gue deketin dia karena banyak duit ya. Gue udah maunya tau deketin dia. Coba Faisal banyak ekspor kirim itu ke negara mana? Kebanyakan sih Amerika. Amerika maunya apa sih? Yang mereka Ya, cari? Campur. Kebanyakan ya papi hitam kayak gitu. Papi hitam juga. HU. Apalagi HU, kalau HU banyak dicari. HU tuh banyak ke negara mana sih? Semua ini sih kebanyakan Asia sama ini Amerika. Boleh dikasih tahu nggak? Aku mau sambil belajar sama anak kecil nih. Boleh dikasih tahu nggak sih lo punya jurus-jurus apa? Ekspor lo kenceng banget. Nah, boleh nggak dikasih tahu saya? Dia gila loh. Apa nama IG-nya apa? Muhammad Faisal Planhouse. Muhammad Faisal Planhouse, dan dia gila. Pengiriman ini orang dua ini gila. Sumpah mereka gila, jualannya hebat banget. Umur kamu berapa sih? Baru 21. Umurnya baru 21 dan dia duitnya dolar. Andri berapa Andri? 24 dan dia euro. Ya, kalau yang ini dollar, kalau yang ini euro duitnya. Amin. Tuh, gila kan tuh. Amin. Hebat. Kalau kalian sendiri hanya jualan. Hanya jualan apa sudah ikut-ikut bertani, menyilang-nyilangkan? Awalnya kan saya mah kerja jadinya Terus kena PHK ya? Oh, curhat Iya. ya, curhat lah dia. Oke, terus. awalnya kan kerja jadi ngelihat temen jualan ya pengen lah ikut terjun jualan. Kenapa banyak duitnya? Iya, tergiur awalnya itu. Oke. Nah, kesini coba beli 1, 2, ternyata senang juga. Nah, sekarang lagi nyoba lah. Nah, pertanyaan aku nih, itu Andri tadi sudah menjawab karena akhirnya keracunan lah ya. Iya. Sudah bilang keracunan, akhirnya beli. Kalau Faisal ini kenceng banget ya, secara dia kecil banget kan tuh, kecil banget loh dia. Kamu kan gila ya jualannya ya, Sal. Punya juga sih nggak sih tanaman pribadi yang gede-gede yang mau disilang-silangin? Ada. Itu karena memang kamu suka apa karena memang tahu duitnya kenceng? Emang suka dari dulu, emang suka. Kamu ponakannya Pak Haji ya? Kan dulu Cucunya apa ponakannya sih? Ponakan. Ponakannya Pak Haji Ulih nih ya, ganteng ya. Sempat kerja Belum di Pak kawin Haji loh. juga. Apa? Dulu sempat pernah kerja di Pak Haji juga selama 3 tahun dulu. Oh, pernah kerja di Pak Haji? Dulu sekolah kerja di Pak Haji. Oh. Nah, dari situ suka tanaman deh. Jadi basicnya teman-teman Ciapus ini kayak Uya tadi, kerja dulu sama orang terus Iya, akhirnya ngumpulin belajar ngilang. Ini Faisal ponakannya Pak Haji ya, kerja juga sama Pak Haji. Dulu pernah. Dari situ belajar. Nah, akhirnya kan teracun nih tadi, Iya. keracunan, akhirnya beli tanaman. Sebenarnya sih curhatan gue. Habis nggak sih duitnya, terus kapok nggak sih, yang gitu-gitu loh. Gitu nggak sih? Kalau saya sih karena lihat dari orang lain ya, prinsipnya kalau beli tanaman itu uangnya pasti balik lagi gitu. Yang penting kalau saya, yang penting kita tahu cara jualnya, cara masarinya kalau saya. Oke, berarti itu bisa dibilang invest nggak sih, Indre? Pasti itu Invest. invest. Dan Karena- kalau cara invest ini, kalau misalnya kayak let's say ya, orang biasanya tahu invest itu emas, invest itu tanah, invest itu rumah. Iya. Nah, ini kan sekarang tren yang kita ini loh, Iya. tren kita ini kan tanaman yang kita jadikan invest. Iya. Iya kan? Tapi invest itu akan balik lagi nggak? Invest kan harusnya balik. Dia baliknya dan dia harus lebih menguntungkan. Itu artinya invest. Itu balik nggak sih? Kalau bicara balik sih, semua invest kan gambling ya. Walaupun Emang tanah sama rumah gambling? iya dong. Kalau kecuali tanah ya, kalau tanah kan harganya pasti Iya, naik. iya. Emas kan nggak tahu kita. Iya, Mas bisa turun. Kalau masalah tanaman yang mungkin prediksi aja sih, tanaman ini nanti bakal naik walaupun kita tahu nih sekarang kuping gajah lagi bagus harganya. Jadi kita tahu tipe apa yang harus kita beli gitu, yang harus kita punya. Nah, kalau Andri tadi ngomongnya seperti itu, menurut Andri, sekarang yang harus kita punya itu apa? Mungkin pasarannya sekarang kan masih HU ya. Iya. Jadi untuk invest ke HU menurut saya masih bagus. Kalau feeling Andri nih, HU ini sampai kapan sih dia masih dicari-cari? Sampai di luar negeri banyak stok mungkin. Tapi kan kalian ini pengekspor paling banyak karena mereka anak Ciapus. Ya kan, untuk mendapatkan HU ini ponakannya, ini tetangganya. Untuk mendapatkan HU itu mereka lebih gampang daripada saya. Benar? Karena mereka bisa dapat barang-barang mutasian. Betul begitu?
kalian berarti yang paling banyak mengekspor HU. Udah berapa banyak kalian ekspor? Gue mau kali-kali nih. Secara invest gue harus sampai semana? Bisa aja kalau gitu. Udah berapa banyak HU yang Faisal ekspor? Lumayan. Ada ratusan? Lebih Ya, kemungkinan lebih. Lebih ya? Dan permintaan masih tinggi ya, Sal? Sampai sekarang iya, permintaan HU masih sangat tinggi. Makanya HU di tempatnya Pak Haji Uli pun putus ya? Betul. Putus, jadi harga pun ya hukum ekonomi. Hukum ekonomi berlaku karena memang aku nggak ngomong ada-ada ya. Di rumahnya Pak Haji di Adeden memang sudah HU yang cimit-cimit itu sudah putus. Betul. Harga di saat dia barang tidak ada demandnya tinggi, artinya harga juga akan mengikuti naik. Karena untuk produksinya juga masih susah, makan waktu, gitu ya. Jadi gimana? Kamu udah nikah belum? Udah nikah nggak jadi deh. Punya anak. Padahal gue mau promoin, udah punya anak. Ini jomblo nih, ini jomblo. Oh, Andre yang jomblo. Ya Allah, Andre. Nanti bisa hubungi IG-nya aku ya untuk mencari Andre. Bisa menghubungi Andre mau cari jodoh nggak? Duit dia euro. Amin. Euro loh duit dia. Amin. Dan dia bahasa Arab dia bisa, bahasa Cina dia bisa, Korea bisa, Amerika bisa, semuanya dia bisa. Duitnya euro. Jangan lupa ya. Gitu. Nah, kalian ini ke Auya sekarang ini mau cari apa? Ya kan Auya papi-papinya Hits ya? hits banget sama karakternya kan bagus ya, paling itu yang kita cari. Oh, oke. Jadi di Auya ini yang dicari ekspor ya pastinya ya, untuk ekspor ya. Iya, sama buat Kalian main lokal nggak sih? pastilah. Oh, main juga. Kayaknya gue doang yang main lokal, kan saya jadi malu ya ketemu sama eksportir. Jadi orang mungkin kalau misalnya ngelihat ya yang hayalan apa namanya imajinasi orang yang namanya ekspor itu pakai dasi, pakai jas, bawa tas-tas yang gitu-gitu kan. Enggak loh, enggak perlu begitu-begitu. Begini aja nih gayanya eksportir, duitnya euro sama dolar. Iya kan? Gitu. Udah cukup? Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga mana Auyanya? Yuk. Semoga liputan kali ini yang sudah lama banget kita gantung, nggak ada liputan-liputan karena saya sangat sibuk dan di Bogor juga hujan terus. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan jangan lupa bila Anda semuanya ingin mengadopsi tanaman, belilah di tempat yang terpercaya dan terus dukung pertanian tanaman hias di Indonesia dengan cara membeli di tempat yang sebenarnya. Ya, buat teman-teman yang suka jualan juga, berjualanlah dengan jujur, jangan suka menipu-nipu ID dan menggunakan ID orang lain. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lagi terima tamu ya. Dari mana? Dari Taiwan. Oh, okay. Aku mau bahasa Taiwan, cuman aku jagonya bahasa Papua. Gimana dong? Kalau ibu dari Indonesia? Iya. Bawa tamu dari Taiwan. Dari Taiwan. Permintaan dari Taiwan ini memang banyak ya Bu untuk kuping gajah? Atau enggak sih, karena mereka kan pemain terbesar sebenarnya untuk negara Taiwan. 4 orang ini udah pemain terbesar untuk seluruh negara Taiwan. Oh, oke. Iya. Jadi mereka turun langsung ke Indonesia untuk melihat langsung. Iya. Dan membeli bibit lah ceritanya dari Indonesia. Dan biasanya kalau yang aku tahu Bu, setiap negara beda-beda nih. US misalnya mereka tertarik dengan kuping gajah mungkin yang gelap. Iya. Nah kalau untuk Taiwan sendiri mereka tertariknya dengan. Sebenarnya mereka kan belum begitu mengerti 100% tumbuh-tumbuhan kita di Indonesia, karena tumbuh-tumbuhan Indonesia kan memang banyak sekali kan. Dari kuping gajah aja ada banyak lah gitu. Nah mereka sebenarnya yang mereka ngerti, yang mereka pernah lihat aja dan mereka jual di Taiwan gitu loh. Dan sebenarnya jenis-jenis baru mereka banyak yang belum pernah lihat sebenarnya. Oh gitu. Berarti pangsa pasar untuk Taiwan itu masih besar banget ya Bu untuk si Anthurium ini ya. Oke gitu. Jadi mereka datang langsung ke Indonesia. Nah kalau untuk yang Ibu tahu nih lifestyle-nya Taiwan untuk tanaman hias khususnya Anthurium itu seperti apa Bu? Apakah sudah menjadi lifestyle mereka? Sudah menjadi lifestyle sih. Oke. Karena di Taiwan itu kan dia kan kebanyakan rumahnya kan bentuknya apartemen ya. Jadi ini kan memang cocok di dalam ruangan juga. Gitu. Dengan menggunakan bermacam-macam teknologi seperti humidifier dan lain sebagainya itu. Jadi memang walaupun mereka banyaknya di apartemen tapi tidak menghambat untuk mereka merawat tanaman-tanaman ini. Tidak, justru mereka kayak setiap rumah tuh harus ada tanaman gitu loh untuk penghijauan gitu. Oh oke. Semoga ini tertular ya buat teman-teman di Indonesia khususnya untuk karena saya Anthurium lover. Jadi semoga Anthurium semakin peminatnya semakin tinggi. Nah Bu, satu lagi. Kalau kita ngomong Anthurium itu kan sebenarnya spesiesnya dari Amerika Selatan, ya kan?
Tapi banyak banget nih setiap minggu aku lihat orang-orang luar datang ke Ciapus khususnya untuk daerah Bogor. Karena pusatnya kuping gajah memang di Ciapus ini kan? Untuk hybrid. Untuk hybrid. Nah, mereka sendiri yang ibu tahu, apakah mereka juga mengambil barang-barang spesies dari Amerika Selatan? Atau memang mereka sangat tertarik dengan hybrid-hybrid Indonesia? Kayaknya dengan hybrid Indonesia mereka lebih tertarik, karena kalau yang dari Amerika Selatan kan sudah lama ya, mereka memang masih sudah lama modelnya gitu lagi. Gitu. Oke, jadi teman-teman itu dia ya kenapa aku ngomong nggak cuma ngomong doang, ini sudah ada bukti nyata. Ibu dengan ibu siapa? Hani. Ibu Hani ini jadi jatuhnya apa ya Bu, kayak apa sih namanya itu? Guide ya, guide yang membawa tamu-tamu dari luar ini datang langsung ke Ciapus. Nah, jadi memang benar ya, setiap minggu itu pasti ada aja kita kedatangan tamu, mau itu dari Taiwan, dari Thailand, dari Korea, dari Belanda, Korea ya. Ibu juga yang bawa? Kenapa? Ibu juga yang bawa? Kebetulan saya memang hanya membawa tamu VVIP. Oh, tamu VVIP. Saya boleh dong Bu jadi sekretarisnya Ibu Hani. Oke, Ibu jangan lupa ya Bu, nanti nonton keluarga LS, jangan lupa di subscribe ya Bu ya. Terima kasih Bu. Gini juga Bu, karena kan aku juga agak sedikit curhat ya, mungkin Ibu bisa sampaikan ke mereka bahwa hati-hati dengan pembelian anturium hybrid Indonesia. Kalau di sini kan langsung datang nih ke penyilangnya langsung, ya ada Ius anaknya Pak Haji Uli, kayak King of Spades itu kan silangan Pak Haji Uli, karena banyak banget barang-barang yang beredar. ID palsu. Oh enggak, karena mereka biasanya kalau udah pemain besar, mereka pasti langsung nah itu karena ada kejadian Bu, saya menjual waktu itu pengiriman ke Cina Daratan ya. Saya malah kena ban. Karena yang saya kirim itu barang dari Pak Haji Uli, katanya barangnya barang palsu. Padahal yang dia beli yang lain ini barang palsu. Itu sih Bu. Jadi masih banyak orang di luar. Karena kurang pengetahuan. Nah itu dia. Iya. Itu yang harus kita sebarkan sih Bu sebenarnya. Jadi belilah di tempat yang memang sudah pasti gitu ya teman-teman. Makasih Bu Ani. Ikutan. Gue mau ngomong bahasa Cina nggak bisa, gimana dong? Biar keren berarti mereka. Ada phỏng问，要不要一起来？ YouTube 啊，你跟那个打招呼，跟他打招呼，对。